Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita sangat mudah dituntun ke dalam penggodaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membagikan sebuah kutipan yang terdapat di dalam buku With God at Dawn, halaman 19, paragraf yang ketiga. Di sana dicatatkan bahwa alasan mengapa orang muda, bahkan orang dewasa, begitu mudah dituntun ke dalam penggodaan dan dosa, ialah karena tidak mempelajari firman Allah dan merenungkannya sebagaimana harusnya. Saat saya membaca kutipan ini, saya berpikir, benarkah saat kita tidak mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya sebagaimana harusnya, saya sangat mudah dituntun dalam penggodaan dan dosa? Jawabannya adalah iya. Karena saya ingat sekali saat saya belajar untuk menghafalkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, saya juga diajarkan untuk merenungkan ayat itu. Bukan hanya dihafalkan, tapi direnungkan. Sehingga saat saya ingin berbohong, saya langsung teringat dengan Amsal 12 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dan saat saya merenung-renungkan ini dan saya tahu bahwa dusta atau berbohong itu adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu saat saya merenungkan ini, saya hafalkan ini, dan memang pada saat saya ingin berbohong, salah satu ayat yang keluar adalah ayat ini. Ada satu lagi yang ingin saya bagikan. Saat saya ingin sekali marah, saat saya sangat tidak sabaran, tiba-tiba saya teringat ayat hafalan saya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saat itu saya langsung teringat, kasih itu sabar. Jadi saya harus bersabar. Dan memang saat kita mempelajari firman Tuhan, kita merenungkannya dan kita memasukkan dalam ingatan kita, maka saat ada penggodaan, kita akan diingatkan untuk tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kedua dicatatkan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, memasukkan setiap ayat-ayat Alkitab ke dalam pikiran kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.